Jenis paragraf dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan posisi kalimat topik, yang kedua berdasarkan gaya ekspresi atau cara pengungkapan, dan yang ketiga itu berdasarkan urutan. Paragraf berdasarkan posisi kalimat topik dibagi menjadi 5. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat topiknya berada di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat penjelas sebagai pendukung dari gagasan utama. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir dari paragraf. Memiliki ciri yaitu diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan berdasarkan peristiwa tersebut. Lalu, terdapat penumpuk kalimat sebagai konjungsi antar kalimat. Kata atau frasa yang biasa digunakan sebagai penumpuk kalimat itu adalah jadi, akhirnya, akibatnya, oleh karena itu, maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, dan dengan demikian. Paragraf deduktif induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Adanya dua kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Paragraf interaktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama, dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Paragraf menyebar. Paragraf menyebar tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Selanjutnya, berdasarkan gaya ekspresi. Gaya ekspresi terbagi menjadi 5 bagian. Pertama, paragraf narasi. Narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan, atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Yang kedua adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan penulis. Yang ketiga adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Sumber utama penulisan paragraf ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Salah satu contoh dari paragraf eksposisi adalah sebagai berikut. Yang keempat adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi atau paragraf bahasan adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dalam paragraf ini, penulis menyampaikan pendapat yang disertai penjelasan dan alasan yang kuat dan meyakinkan dengan maksud agar pembaca bisa terpengaruh. Yang kelima adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Tiga, yaitu ada paragraf berdasarkan urutan. Paragraf berdasarkan urutan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Pengembangan paragraf. Paragraf harus diuraikan dan dikembangkan oleh para penulis atau pengarang dengan variatif. Sebuah paragraf dikembangkan menurut sifatnya. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan satu pola tertentu dan dapat pula dengan kombinasi 2 pola atau lebih. Berikut ini beberapa contoh model pengembangan paragraf. Yang pertama, pengembangan alamiah. Pengembangan paragraf yang berciri alamiah didasarkan pada fakta dan kronologis. Jadi, pengembangan itu harus setia pada urutan dimensi deskripsi. Yang kedua ada pengembangan deduksi-induksi. Pola pengembangan ini berhubungan dengan letak kalimat topik. Perkembangan paragraf dengan model deduksi dimulai dari sesuatu gagasan yang sifatnya umum atau kalimat topik dan diikuti dengan perincian yang sifatnya khusus dan terperinci atau kalimat penjelas. Sebaliknya, yang dimaksud dengan
Pengembangan paragraf model induksi adalah pengembangan yang dimulai dari hal-hal yang sifatnya khusus atau kalimat penjelas, mendetail, terperinci, menuju hal-hal yang sifatnya umum atau kalimat topik. Yang ketiga itu ada pengembangan analogi. Pengembangan paragraf secara analogi lazimnya dimulai dari sesuatu yang sifatnya umum, sesuatu yang banyak dikenal oleh publik, sesuatu yang belum banyak dipahami oleh publik. Tujuan dari analogi itu sesungguhnya adalah untuk memudahkan pemahaman pembaca sehingga sesuatu yang sangat sulit bisa menjadi lebih mudah ditangkap dan gampang dipahami. Yang keempat, ada pengembangan klasifikasi. Paragraf yang dikembangkan dengan cara klasifikasi, maka tipe-tipe yang sifatnya khusus atau spesifik dapat ditemukan. Paragraf yang dikembangkan dengan cara ini akan sangat memudahkan pembaca karena kelas-kelasnya jelas, tipe-tipenya juga sangat jelas. Pengkelasan atau penipuan itu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, mungkin berdasarkan kesamaan karakternya, kesamaan bentuknya, kesamaan ciri dan sifatnya. Yang kelima ada pengembangan komparatif dan kontrastif. Sebuah paragraf dalam karangan dikembangkan dengan cara dibandingkan dimensi-dimensi kesamaannya. Perbandingan yang dilakukan dengan cara mencermati dimensi-dimensi kesamaannya untuk mengembangkan komparatif. Sebaliknya, perbandingan yang dilakukan dengan cara mencermati dimensi-dimensi perbedaannya dapat disebut dengan perbandingan kontrastif. Perbandingan dan pengkontrasan atau pertentangan merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek, atau gagasan yang bertolak belakang dari segi-segi tertentu. Keenam, ada pengembangan sebab akibat. Sebuah paragraf dapat dikembangkan dengan modal sebab akibat atau sebaliknya. Pengembangan paragraf dengan cara ini disebut sebagai pengembangan yang sifatnya rasional. Yaitu pola paragraf anti klimaks dan klimaks. Jadi pola klimaks sendiri adalah perincian gagasan utama dalam sebuah paragraf dari bawah menuju ke gagasan utama yang paling atas atau puncak. Klimaks juga dapat diartikan sebagai bagian dalam sebuah karangan yang mendeskripsikan atau menceritakan peristiwa sampai konflik yang paling tinggi. Dan selanjutnya yaitu pola anti klimaks adalah perincian sebuah gagasan dalam paragraf yang dimulai dari gagasan utama yang paling tinggi, kemudian diikuti dengan gagasan-gagasan penjelas yang lebih rendah secara perlahan-lahan. Anti klimaks dapat juga diartikan dengan penurunan masalah dalam suatu karangan dari konflik yang paling tinggi, kemudian berangsur-angsur menuju konflik yang paling rendah. Selanjutnya yaitu pola pengembangan paragraf definisi. Arti definisi sendiri yaitu dalam sebuah paragraf adalah usaha penulis untuk memberikan keterangan atau arti terhadap suatu hal atau objek. Dalam pola ini penulis dapat mengemukakan hal atau objek yang berupa definisi formal, definisi dengan contoh dan keterangan lain yang bersifat menjelaskan arti dari suatu hal yang atau objek yang dibahas.